Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala muridina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Salam hormat kepada guru-guru kami, salam takdim kepada sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air dimanapun sahabat berada. Berjumpa kembali bersama saya Ki Sampurnaraga di channel Anak Batin. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial ya. Kedatangan tamu spesial yaitu rekan seperjuangan saya. Namun sebelum nanti saya perkenalkan kepada sahabat-sahabat, mungkin sahabat-sahabat juga ada yang udah kenal sama beliau ya, ada juga yang belum kenal. Nanti saya perkenalkan kembali ya. Nah, di video sebelumnya saya menceritakan tentang pengalaman pribadi saya bersama dengan Anak Batin. Namun itu kan belum selesai ya. Nanti di video-video selanjutnya nanti akan saya lanjutkan. Namun untuk di video kali ini kita akan bincang-bincang bersama Saiful Al-Maslul ya. Nanti beliau akan menceritakan pengalaman beliau, bagaimana keilmuan anak batin bisa dirasakan, bisa dibuktikan dan nyata adanya ya. Nanti kita akan dengar bersama-sama bersama Saiful Al-Maslul. Ya Kang, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Gimana channel yang Akang? Alhamdulillah, untuk saat ini semakin berkembang lah. Alhamdulillah. Mohon doanya aja. Ya, ada pesan untuk sahabat-sahabat, mungkin ada juga dari subscriber Anak yang Hilang, mungkin lagi menonton video ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, bagi yang belum menonton channel Anak yang Hilang, nanti silahkan nanti dilihat channelnya. Alhamdulillah saya diundang ke channelnya Anak Batin ya. Terima kasih telah mengundang, dan mungkin di channel ini saya akan sedikit menceritakan pengalaman saya, perjalanan saya sebelum dan setelah bertemu dengan Anak Batin ya. Seperti itu mungkin. Oke. Ya. Informasi yang saya dapat nih Kang Saiful Al-Maslul, katanya Saiful Al-Maslul ini pernah hampir mati oleh iblis waktu itu. Dan waktu itu ya ada saya juga sebenarnya ya. Apakah benar Kang? Iya. Bagaimana kronologi kisahnya mah? Ternyata ini Kang Saiful Al-Maslul ini udah ganteng, kemudian ngajinya pintar, gak neko-neko lah hidupnya, orang baik. Tapi kok kena masalah oleh perjalanan dengan diganggu oleh para iblis gitu ya. Nanti kita akan dengarkan ya. Silahkan Kang, gimana kronologi ceritanya? Ya. Pada saat itu tahun 2020 ya, itu sebelum saya kenal dengan Anak Batin Ya. saya tidak merasakan hal yang aneh-aneh sebetulnya. Di dalam tubuh saya, di dalam diri saya tidak merasakan hal yang aneh-aneh. Namun setelah saya bertemu dengan Anak Batin, nah pada saat itu saya ngobrol pengalaman ya, pekerjaan dan lain-lain. Akhirnya beliau mengatakan bahwa memang ada sesuatu yang ganjil di dalam diri saya. Dan saya berpikir gitu kan. Iya, apa yang terjadi gitu ya. Ganjil Penasaran lah, penasaran. Sedangkan kan saya belum apa namanya, aku tidak pernah belajar hal-hal yang sifatnya kegaib-gaiban gitu. Iya. Itu kan sesuatu yang aneh. Iya. Di luar nalar logika saya. Iya. Gitu kan. Namun Anak Batin sempat bilang bahwa
suatu saat akan ketemu jawabannya. Iya. Ya, siap. Ya, jadi begitu Ya. Kiraga. Jadi pada saat itu saya posisinya lagi nganggur, memang tidak punya pekerjaan kurang lebih 2 tahun. Ya. Kebetulan kakak saya juga seorang ustadz. Akhirnya saya diajak untuk bertemu dengan beliau, anak batin, di salah satu majelis di sekitar lingkungan saya. Akhirnya karena sering saya bertemu dengan anak batin, sering sharing, sering bertukar pikiran, saya merasakan sesuatu yang tenang, yang damai. Dan saya banyak belajar dari beliau tentang kehidupan, tentang perjalanan hidup, ya. Yang saya pikir ini beliau ini seseorang yang penuh dengan keilmuan, wawasan, betul. secara spiritual dan intelektual. Dan itu ada daya tarik saya untuk semakin penasaran sebetulnya beliau ini siapa? Gitu. Ya. Terus kalau lihat di profil beliau itu apakah pernah pesantren di mana, betul, belajar di mana, sehingga saya banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam diri saya, ingin lebih kenal dengan beliau, batin. Dan menambahkan Kang, beliau ini bukan hanya dari segi keilmuan tadi ya, tapi dari segi pengetahuan intelektualnya juga luar biasa. Itu yang saya rasakan. Betul. Karena beliau ini ketika berbicara ilmu bisa ditafsirkan secara logika. Iya, betul. Ketika berbicara intelektual, dia bisa menyeimbangkan dengan spiritual. Artinya yang saya rasakan tidak bertentangan dengan akidah saya, gitu. Secara pemikiran, secara spiritual dan intelektual, saya merasakan sesuatu yang wah ini luar biasa. Gitu. Itu kan suara hati yang sulit untuk digambarkan. Iya, betul. Karena gini Kang, beliau ini pintarnya beliau cerdasnya beliau ini. Jadi siapapun lawan bicaranya, beliau ini akan menyesuaikan, dan beliau itu akan hadir di sela-sela kekurangan orang tersebut. Karena gini, misalnya orang A, dia kuatnya kan angka 0 sampai dengan 10. Nggak mungkin kan manusia itu ada kelemahan. Misalnya kelemahannya di angka 7. Nah, dia masuk tuh di angka 7. Sehingga ketika ngobrol itu nyaman. Dan ketika ketemu sama beliau, keilmuan orang tersebut bukan merasa tersaingi, bukan, tapi justru malah makin membuatnya terasah dan makin tambah wawasan. Betul seperti itu kan? Betul seperti itu. Jadi memang betul Kiraga, beliau itu bisa bisa menjajarkan ya. Arti menjajarkan di sini, kalau menurut saya itu ketika beliau berhadapan dengan seseorang yang berilmu dan secara keilmuan bisa sejajar. Bahkan yang tidak punya ilmu sekali. Artinya siapapun lawan bicara beliau bisa masuk gitu, sehingga nyambung. Itu yang luar biasa. Luar biasa, yang saya salutkan sama beliau itu luar biasa. Nah, terus kembali lagi ke cerita lanjut ke cerita ya. Jadi 2020 itu saya kan nganggur. Kiraga ya, saya tidak punya pekerjaan. Akhirnya kakak saya mengajak ke majelis ya, untuk istilahnya daripada nggak ada kegiatan ya. Akhirnya saya ke majelis. Kebetulan majelis ini adalah majelis beliau gitu. Nah, yang memang beliau yang mewakafkan majelis yang ada di lingkungan saya. Akhirnya saya sering bertemu, sering belajar dengan beliau. Nah, seperti yang tadi saya sebelumnya katakan, jadi ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang ganjil gitu kan. Namun yang bisa menyelesaikan adalah diri saya. Nah, sehingga saya bertanya-tanya gitu. Bahkan berbulan-bulan saya berpikir gitu. Sebetulnya ada apa di dalam diri saya gitu kan. Sebetulnya ada apa? Itu yang menjadi pemikiran saya sampai berbulan-bulan. Akhirnya di suatu waktu, singkat cerita ya, kalau tidak salah itu setahun kemudian ya, 2021 atau 2022 ya, setelah itu, sebelum COVID kalau nggak salah. Jadi pada saat itu di majelis itu kan ada saung ya, ada saung. Kebetulan ada teman saya juga di sana, termasuk Bapak juga ada ya, Kiraga juga ada di samping saya waktu itu ya. Waktu itu karena memang sifatnya mungkin sudah terlalu lama dan saya sendiri belum bisa memecahkan ya seperti itu. Akhirnya beliau mengutus salah satu murid yang memang beliau sudah secara keilmuan spiritualnya sudah bisa nembus ke alam-alam gaib.
katakanlah sudah bisa keluar sukma. Itu masih rekan kita ya. Masih rekan Insya Allah nanti kalau ada Iya. kesempatan kita undang ke masih rekan channel. kita. Nah, anak batin mengutus, tolong bantu Kang Saifullah untuk memecahkan permasalahannya karena beliau adalah saudara kita. Kasihan, gitu. Beliau suka mengaji, katanya, suka ke masjid, suka ke majelis, gitu kan. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Yang dikhawatirkan adalah nanti pertanggungjawabannya di akhir. Itu akhirnya murid beliau, santri beliau diutus untuk masuk ke suatu alam, anggaplah itu ada alam siluman ya. Ternyata mohon maaf ya, sebelum muridnya itu diutus, pertama saya dulu yang diutus. Jadi pertama saya dulu. Coba Kang Saifullah minta kepada Allah untuk masuk ke suatu alam yang memang diminta hijabnya kebuka, kan, petunjuk. Akhirnya saya di situ berzikir minta kepada Allah saya bisa tembus ke alam tersebut. Anggaplah alam siluman. Apa yang terjadi di sana? Nah, di sana saya masuk ke suatu kerajaan yang banyak dayang, semacam putri-putri gitu. Dan tiang-tiangnya itu besar-besar. Itu kayak kerajaan tapi si tiang-tiangnya itu banyak emas gitu kan, emas. Dan saya lihat wanita-wanita semua, nggak ada laki-laki, wanita-wanita semua di sana berselendang putih. Ya, saya pikir ini apa gitu kan. Nah, saya kan minta kepada Allah, ya Allah, saya sedang di mana ini? Ternyata Allah membuka hijab saya. Ketika doa saya dikabul, ternyata berubah seketika. Ternyata dayang-dayang semua itu berubah menjadi seekor buaya. Buaya, berarti siluman buaya, iblis buaya. Siluman buaya putih. Nah, akhirnya saya di sana bertempur. Akhirnya saya di sana bertempur dengan dayang-dayang atau buaya-buaya yang ada di sana. Mungkin prajuritnya ya. Alhamdulillah saya bisa mengalahkan semua. Jadi prajuritnya kalah nih. Kalah semua. Nah, setelah kalah semua, tiba-tiba datang satu ratu yang bermahkota. Ya. Nah, di mahkotanya itu ada semacam intan warna merah kayak semacam batu ali ya, kira-kira batu ali, cuma di mahkota itu ada di kayak permata gitu ya. Cuma warnanya warna merah gitu kan. Nah, akhirnya bertanya, sebetulnya Anda siapa? Jawabannya apa? Saya yang selama ini bersama Anda. Karena saya selama ini menyukai Anda. Oh, jadi siluman itu suka sama. Iya. Bahkan kemanapun saya dimanapun dia selalu ada untuk mendampingi saya, katanya seperti itu. Akhirnya saya akan mengatakan, saya dan Anda beda alam. Artinya alam Anda ya alam Anda, alam saya alam saya. Anda tidak ada berhak untuk ikut ke alam saya. Seperti itu. Dan saya menyatakan hari ini, tolong jangan mengikuti saya. Apapun risikonya saya siap gitu. Akhirnya apa? Jadi statement ratu tersebut bilang ke saya, kalau misalkan saya tidak mau lagi bersatu dengan Nyi Ratu, dia menyatakan untuk bertempur. Akhirnya saya ditantang. Ya, ditantang. Akhirnya saya bertempur. Nah, dalam pertempuran tersebut, saya kalah. Saya karena apa? Kalah karena saya melihat yang batu ali itu bersinar sampai mata saya nggak bisa melihat. Jadi seolah-olah hilang gitu. Hilang tiba-tiba saya seolah-olah ini leher saya tuh kayak semacam dicekik lah. Sulit untuk napas. Sulit untuk bernapas sehingga di alam nyatanya kan kira-kira melihat. Saya melihat. Jadi sahabat-sahabat, jadi ketika mungkin beliau ini dicekik lehernya oleh siluman buaya putih itu, jadi saya melihat, jadi jasadnya Saiful ini lehernya itu membesar seperti katak, tau nggak yang katak lehernya melentung gitu kan, mungkin membesar. Saya kaget bersama anak batin, kaget gitu kan. Dan seketika saja anak batin langsung menghampiri Kang Saiful, kemudian mengusap dan untuk menyadarkannya kembali gitu ya. Nah, kembali lagi ke
pertempuran itu ya. Jadi pada saat leher saya itu sulit untuk bernapas ya, karena susah untuk bernapas. Nah, tiba-tiba saya kehilangan sadar dan apa, saya tidak sadar, di antara sadar dengan tidak sadar ketika saya sudah keluar di alam tersebut ya. Nah, akhirnya saya mendengar suara anak batin untuk mengutus salah satu santri ya, yang saya bilang sebelumnya, untuk membantu. Artinya untuk membantu melawan Ratu Siluman Buaya Putih. Akhirnya rekan saya ya, santri beliau anak batin masuk ke alam tersebut dan membawa pasukan. Yang pasukannya jadi, itu Kang Saiful melihat rekan kita ada di alam sana ya, nyusul. Saya melihat rekan saya membantu saya membawa pasukan, yaitu salah satunya adalah naga hitam atau ular warna hitam. Naga Wulung. Kalau anak batin itu sebenarnya naga wulung. Ya. Jadi saya dibantu oleh kekuatan tersebut. Akhirnya apa? Semua kerajaan yang saya lihat itu hancur semua, hancur lebur, termasuk Nyi Ratunya. Jadi rata semua. Yang tadinya bentuknya kerajaan itu yang tiang-tiang itu hancur semua. Saya melihat tuh naga tersebut naga wulung tersebut mengubrak-abrik, hancur semua di situ. Nah, sadarnya saya tuh, saya kan ketika sadar saya inget ada suara sholawat di telinga saya. Ternyata di alam tersebut sukma saya diangkat oleh para pasukan rekan saya ya, diangkat ke salah satu pesantren, di mana pesantren dalam sana. Pesantren tersebut saya diselawatin. Menurut teman saya, menurut rekan saya itu kalau sukmanya itu, sukma saya itu udah seperti sudah tidak bisa gerak, artinya udah kayak keras gitu. Sehingga diangkat, sehingga saya disolawatin gitu kan sama para santri yang ada di sana, sama kiainya juga. Ternyata di alam sadar juga, di alam nyatanya saya sedang disolawatin. Betul. Waktu itu juga saya melihat bahwa beliau anak batin juga menyolawati, kami pun yang ada di situ pada saat itu sama-sama menyolawatin gitu ya. Dan beliau saya melihat seperti kesakitan gitu kan. Nah, yang saya rasakan nih, saya kan antara sadar dengan tidak sadar. Ketika sadarnya saya nih, ketika teman saya itu yang membantu saya, ketika mau masuk, ketika mungkin pada saat itu pasukannya sedang membuka pabrik, bahkan mungkin sedang bertarung dengan Nyi Ratu, itu yang saya rasakan pingin nyekek gitu ya. Lembut saya sendiri gitu kan. Jadi kesal gitu. Jasadnya kasih saya gitu, mungkin karena tadi kan mungkin ada penyatuan tadi kan. Ada sifat itu. Saya yang rasakan kok bisa menyerang teman saya. Nah, hasil saya terus selawatin, saya keluar ini ya. Mimisan. Sekarang seperti orang sakit. Bahkan di situ beliau ini ada kata-kata dari siluman itu. Dengan kata-katanya seperti ini. Ampun, seperti itu gitu. Jangan hancurkan kerajaan saya seperti itu gitu. Betul. Karena kan itu udah ada penyatuan. Yang saya rasakan itu. Ketika pertempuran yang terjadi, yang saya rasakan itu sakitnya luar biasa. Sakit ketika teman saya bertempur, yang ke jasad saya saya yang rasakan sakitnya nggak kuat, sehingga saya keluar lendir, air mata itu keluar semua, saking nggak kuatnya, sakit ya. Nah, setelah itu singkat cerita, akhirnya saya terus selawatin, akhirnya saya sadar dan di situ anak batin mengatakan, alhamdulillah sekarang sudah terjawab apa yang selama ini menjadi pertanyaan. Karena apa? Kenapa anak batin mau bertindak? Karena Nyai Ratu yang ada di dalam tubuhnya, tubuh saya, dia menantang. Artinya dia nggak rela, dia nggak ridho ketika saya selalu bersama anak batin. Akhirnya keluar. Nah, anak batin secara keilmuannya menyanggupi tantangan tersebut. Akhirnya diselesaikan. Nah, sebetulnya mungkin anak batin itu tidak mau membantu secara keilmuan anak batin, ingin diselesaikan oleh saya sendiri dengan keilmuan saya sendiri. Namun karena memang sifatnya tadi ada tantangan. Akhirnya anak batin keluar. Diutuslah salah satu murid yang beliau tugaskan untuk membantu saya. Nah, setelah perjalanan itu, akhirnya saya diberikan ingatan yang luar biasa.
Karena pada saat itu anak batin sempat coba ingat-ingat lagi, pernah belajar apa Kang Saiful, atau pernah ngulik ilmu apa. Kang Saiful setelah mengalami kejadian itu, Kang Saifullah, ketika Akang mengalami kejadian tadi yang luar biasa, nah sudah dapat jawaban nggak dari pertanyaan isi hati atau unek-unek yang tadi ceritakan sebelumnya gitu? Ada apa dengan diri saya? Sudah terjawab atau belum? Alhamdulillah sudah, alhamdulillah sudah. Nah, jawaban itu ternyata betul apa yang disampaikan oleh anak batin. Jadi merubah hiji perkara balik di kajalmina. Iya. Jadi tidak akan rubah suatu perkara balik kepada manusianya tersebut. Iya. Mau nggak dirubah? Mau berubah? Betul. Akhirnya ternyata maksud dari bahasa itu adalah tetap artinya beliau anak batin bukan berarti tidak bisa membantu keilmuannya. Jadi pengennya anak batin itu bagaimana caranya supaya bisa menyelesaikan masalah sendiri. Iya. Jadi minimal ada yang dulu dari diri kita. Betul. Gitu, yang ditakutkan oleh anak batin adalah ketika saya sembuh, ya, saya ada rasa bahwa saya yang menyembuhkan itu anak batin loh. Nah, iya, bukan Allah langsung. Yang dikhawatirkan anak batin itu, akhirnya saya keyakinan saya yang disembuhkan itu bukan kepada Allah tapi ke anak batinnya. Betul. Nah, makanya anak batin selesaikanlah masalahnya sendiri. Iya. Nah, dari semua kejadian yang saya ceritakan tadi, akhirnya saya menemukan jawaban. Iya, apa itu jawaban? Nah, jadi saya ingat pada saat itu, waktu itu kan saya kerja di Jawa Tengah. Iya. Di Brebes. Jadi penyebabnya ya, Iya, mungkin nah, lah, betul. harus ada penyebabnya Betul. lah, apa yang terjadi. Kan saya penasaran ada apa? Iya, sebabnya, asbabnya lah. Sebabnya. Jadi pada saat itu saya kerja tahun 2008 itu saya kerja di Brebes, tepatnya di dekat Masjid Agung Brebes. Waktu itu di situ kan saya kerja di salah satu perusahaan di Pertamina. Itu kan pada saat itu saya ngontrak, saya melewati jembatan. Nah, jembatan itu namanya jembatan Kali Kemali. Oh, di Brebes. Daerah Bulakamba ya, mungkin sahabat-sahabat yang ada di Brebes pasti tahu. Iya. Nah, jadi tempat saya ngontrak sama kantor itu melalui jembatan tersebut. Jadi saya pulang pergi itu pasti lewat jembatan tersebut. Kira-kira. Nah, pada saat itu saya sakit. Ya, sakit, ceritanya sakit sampai rekan-rekan saya yang lengoh, sampai seminggu saya nggak masuk kantor. Saya sakit. Akhirnya udah teman saya ngajak suruh berobat ke rumah sakit. Tadinya nggak mau, cuma karena rekan-rekan kerja nyaranin. Saya dibantu, bahkan saya dipoyong karena nggak bisa berdiri. Iya, dipoyong. Akhirnya saya dibantu sama rekan-rekan bawa ke rumah sakit. Apa ya kalau nggak salah tuh di Brebes ada ya. Saya masuk ke rumah sakit tersebut. Nah, tidak ada diagnosa penyakit apapun. Yang dianehkan kata dokter gini, yang dirasakan apa katanya? Jawab saya nggak bisa berdiri, pikiran saya nggak tahu apa, yang saya rasakan tuh menggigil dan nggak tahu apa. Tapi tidak ada diagnosanya gitu. Normal lah. Normal gitu. Intinya ada sesuatu yang aneh gitu. Disaranin jangan kalau bisa coba aja pakai obat-obatan di kampung katanya. Syariatin lah. Syariatin gitu kan. Nah, akhirnya hasil saya 2 malam di rumah sakit disuruh pulang. Pulang. Nah, kebetulan teman rekan saya cari informasi siapa yang bisa nyembuhin gitu di tempat tersebut. Orang Akhirnya pintar lah. adalah orang pintar gitu kan. Atau ustadz atau kiai ya mungkin gitu ya. Datanglah ke tempat saya, ke kontrakan saya. Datang. Nah, ketika itu saya disyariatin, didoain lah. Disyariatin waktu itu ada piring bersih, terus ada nulis Arab gitu kan, terus diminum. Akhirnya orang tersebut bilang ke saya, ingat nggak pernah ada kejadian aneh-aneh gitu nggak? Nanya gitu ke saya gitu. Pada saat itu saya ingat waktu itu saya bermimpi. Saya bermimpi, Pak, saya bilang gitu. Bermimpi itu saya ketemu wanita cantik. Nah, si wanita tersebut tangannya melemaikan tangan seperti ini gitu, ke sini gitu. Saya kan waktu itu masih bujang ya, masih lajang ya. Kalau lihat wanita cantik gimana sih? Normal lah. Normal ya. Akhirnya saya ngikutin nih. Nah, jadi wanita cantik tersebut nyuruh saya mendekat. Akhirnya saya mendekat lah. Saya ngikutin. Dia jalan, saya ikut jalan di belakangnya. Gak tahu itu di mana gitu kan. Tiba-tiba yang saya lihat, yang saya lihat, kok tiba-tiba
sungai gitu. Oh. Yang saya tuh sungai, wanita itu hilang, nggak ada. Iya. Yang saya rasakan tuh wanita itu masuk ke sungai tersebut. Nah, pas saya mau masuk nih, Iya, mau masuk ke sungai, Mau masuk ikut sungai. terjun. tiba-tiba ya gue kena Masih ada petunjuk pertolongan Allah ada ya. pertolongan Allah ya. Saya bangun waktu itu, bangun tidur, Iya, iya. bangun tidur. Nah, itu tadi saya ceritakan ke Orang yang pintar itu. orang tersebut. Nah, apa jawaban dari orang pintar Iya, tersebut? apa? Mas itu sudah dibantu, sudah ditolong sama Allah. Hmm. Karena kalau misalkan Mas ikut masuk, kemungkinan Mas bisa meninggal pada saat itu. Karena menurut beliau, Iya. yang ngobatin saya itu, yang nyeriatin saya, jadi si wanita tersebut pingin saya Ikut. menjadi Menjadi raja atau gimana? iya, Bukan lah, pendamping dia di Iya. alam. Nah, disitulah mungkin pertolongan Allah. Iya. Nah, setelah kejadian itulah saya tidak pernah merasakan hal yang aneh-aneh gitu. Biasalah gitu Biasa ya. saya belajar, Iya, kirain udah selesai lah masalahnya ya. saya mengaji biasa. Nah, saya ingat kan tadi anak batin sempat mengatakan saya kan ini sering ke masjid, kan, sering bersosialisasi gitu kan, bahkan sering ngajar anak-anak santri baca kan, Qurannya gitu ya. rajin, masya Allah. Ya, alhamdulillah gitu kan, masih belajar, Ya, ya. masih belajar. Nah, akhirnya anak batin mengatakan seperti ini. Ya, kalau orang yang paham, orang yang berilmu, itu tidak dilihat dari ilmu, tidak dilihat dari detail jabatannya, karena Benar. hal-hal semacam ini bisa masuk ke siapa saja, Iya. termasuk para kiai, Iya. termasuk para tokoh-tokoh agama atau yang lain. Artinya di sini ada keterlibatan syaitan. Nah, yang ditakutkan adalah ketika nanti mati, Iya, iya. dipertanggungjawabkan amal-amal dalam kehidupan ini, maka dia akan bersaksi. Yang siapa? Akan menjadi saksi perjalanan hidupnya, karena dia beribadah karena saya, dia berbuat baik karena saya, dia mengaji. Akhirnya kalau di alam syariat tuh nggak ada apa-apa. Iya, iya. Tetap Seperti normal lah gitu. ibadahnya karena siapa? Iya. Ketika malam dibangunin, ayo tahajud, ayo sedekah. Bisikan hatinya suruh berbuat baik. Berarti bisikan hatinya bukan murni Iya, yang dari dikhawatirkan iya. adalah Ada setelah campur tangan kematian, itu. ada campur tangan, Iya. artinya bukan karena Allah. Nah, itulah yang tidak ternilai kira-kira sampai saya meneteskan air mata. Iya, iya. Karena pada saat itu perjalanan saya mempunyai nafsu yang besar. Ketika saya keanehan gitu, kok nafsunya besar banget. Saya ketika saya merasakan ada masalah, Iya. saya pernah mukul menonjok tembok sampai bolong. Jadi lost control lah lost control. ketika emosi gitu ya. Saya melihat melampiaskan ke hal Iya. yang lain. Iya. Itu di luar nalar saya gitu. Mungkin karena memang ada kekuatan tersebut. Iya. Ya itulah kira-kira perjalanan hidup Iya, saya iya. yang tidak ternilai dengan Iya. apapun. Betul, Ya, betul. saya bersyukur bisa bertemu dengan anak batin, Alhamdulillah. termasuk juga mungkin kira-kira Iya, bisa betul, alhamdulillah. merasakan, hal yang sama. Itu saja mungkin kira-kira ya perjalanan saya bisa bermanfaat, Iya. diambil sisi positif Dan ya. mungkin untuk bagi sahabat-sahabat. sahabat-sahabat juga sebenarnya ketika Setelah kita mau berikhtiar berobat, misalnya kita kena gangguan gaib seperti itu, kita juga jangan sembarangan berobat ke ahli spiritual. Jadi kita harus tahu dulu nih, jangan asal-asal, karena nanti ketika kita salah aja gitu kan, walaupun misalnya nanti ketika proses proses perobatan itu kita misalnya kasih amalan dan lain-lain gitu kan, kemudian kita mengamalkannya, nah yang datang itu dikhawatirkan bukan asli sesungguhnya yang mau menolong kita, tapi malah siluman lain yang diundang. Nah itu kan akan ada campur tangan. ada campur tangan, itu akan menambah masalah. Itu kan yang seperti yang saya alami itu kan. Jadi bukan penyelesaian masalah. Nah seperti kasusnya Kang Saifullah ini, kalau misalnya itu bohong kalau diselesaikan dalam waktu sebentar, Ya, harus butuh proses gitu. Jadi kalau ada oknum-oknum di luar sana, saya bisa nih menyembuhkan ini, menyembuhkan itu, jangan percaya ya, jangan percaya ya. Mungkin itu pesan dari saya, dari Kang Saifullah. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat. Jika ada kata-kata dari kami, mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.